beliau orangnya pinter, cerdas ya, dan juga penuh semangat. Beliau itu rajin baca dan rajin nulis. Kalau dulu nulis-nulisnya yang romantis-romantis, puisi. Beliau sering sekali membuat puisi. Selalu bersemangat di dalam menambah ilmu pengetahuan, tidak pernah menyerah, pantang menyerah ya, selalu menginspirasi, selalu mendorong juga ya orang-orang yang di sekitarnya untuk terus menambah ilmu. Beliau juga sangat hangat dan juga penuh kasih sayang. Saat mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Bandung pada tahun 1989, beliau memiliki cita-cita untuk meraih gelar sebagai guru besar. Berjuang, bekerja keras, dan fokus adalah hal utama yang beliau terapkan dalam proses meraih cita-citanya. Ibu masuk ke Unisba tahun 89 ya, jadi sudah 35 tahun di Unisba, dan menurut Ibu sebagai dosen ya, ini terus terang Ibu sangat menikmati banget gitu ya, sebagai dosen, sebagai pendidik, sebagai akademisi ya, karena kita memiliki tugas 3 ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Kita harus mengajar, mempersiapkan generasi penerus kita, kemudian juga kita harus melakukan penelitian ya untuk mengembangkan ilmu kita, dan juga kita harus melakukan pengabdian kepada masyarakat supaya ilmu kita itu bisa bermanfaat. Memiliki rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan serta semangatnya yang tidak pernah pudar menjadi saksi perjalanan bahwa beliau berhasil meraih mimpinya sebagai guru besar pada tahun 2016. Yang pertama, karena Ibu diberi amanah ya sebagai dosen, sebagai ketua LPPM, tentu saja itu Ibu prioritaskan. Tapi di luar itu tentu juga keluarga ya. Kita lihat waktu untuk keluarga. Nah, sebetulnya kalau melihat prioritas, Ibu mengatur waktu itu lihat yang prioritas ya. Ada keluarga yang harus didulukan, itu dulukan. Ada kebutuhan tugas sebagai dosen, itu dulukan. Tapi ada juga waktu-waktu tertentu, wah ini kegiatannya penting banget gitu ya, untuk organisasi atau untuk masyarakat ya Ibu. Jadi ngelihat mana sih yang yang mendesak atau yang dibutuhkan, itu yang kita dulukan ya. Meskipun memiliki banyaknya kegiatan dan kesibukan di luar, namun ketika berada di rumah, beliau tetaplah seorang istri untuk suaminya, seorang ibu untuk anak-anaknya, juga seorang nenek untuk cucu-cucunya. Ibu lebih senangnya baca sama nulis mungkin ya. Jadi waktu-waktu senggang itu digunakan untuk baca, nulis, nonton mungkin ya, film-film keluarga terutama. Film-film drama, film-film keluarga, itu yang Ibu lakukan ya, hobi-hobi Ibu lah. Jadi di kegiatan itu mungkin yang Ibu lakukan di rumah ya, sebagai hobi Ibu. Memang dari dulu memang bergemar berorganisasi ya, jadi sudah terbiasa sekali, dan itu berlanjut sampai sekarang. Itu kegiatan di luarnya banyak sekali ya. Masuk di Darul Hikam juga kan, karena memang sebagai pengurus ya. Dan kalau selain aktivitas sosial, memang Oma itu sesibuk apapun selalu menyempatkan waktu untuk kumpul sama keluarga, karena memang bahasa cinta Oma itu kan kumpul. Jadi memang seneng banget kalau udah kumpul sama cucu-cucu, pasti aja paling rajin ngajakin jalan-jalan. Oma adalah orang yang selalu bersemangat ya, semangat dan selalu antusias. Walaupun di tengah kesibukan beliau yang begitu luar biasa, Oma selalu menyempatkan diri untuk kemudian komunikasi dengan keluarganya. Kalau yang value yang selalu Oma
saya tangkep ya buat Oma tuh ngerasa bekerja itu bukan bekerja sih, lebih kayak ke berkarya untuk umat. Jadi memang berkontribusi. Jadi memang energinya tuh selalu ada, ikhtiarnya tuh selalu maksimal lah ya gitu. Itu sih kalau menurut kami. Tapi juga Oma itu punya cita-cita besar, itu bukan ke karyanya aja, bukan untuk umat, tapi juga untuk keluarganya gitu. Jadi selalu juga menyisipkan gitu ya, menjadikan keluarga itu bagian terpenting gitu. Bagi ibu, keluarga itu memang harta yang sangat berharga, yang sangat berarti gitu ya. Sehingga kita berupaya menjaganya, ikhtiarnya, dan juga pusat doa-doa yang kita panjatkan untuk keluarga ini, dan juga pusat kebahagiaan. Dan oleh karena itu ketika keluarga mendapatkan kebahagiaan, kita sangat ikut berbahagia, dan ketika keluarga mendapatkan kesedihan atau sakit ya kita juga turut merasakannya, bahkan mungkin lebih dari yang dialami. Jadi itu mungkin keluarga buat ibu harta yang paling berharga, pusat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang kita kerjakan, baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun, supaya ingin dilakukannya dengan hati dan dengan niat yang tulus karena Allah, sebagai ibadah kepada Allah, sehingga apa yang kita kerjakan sekecil apapun itu menjadi ibadah dan investasi untuk dunia dan akhirat. Saya Neni Sri Imaniati. This is the other side.